Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hari Jumat, hari terbaik. Dan ini adalah sore, ba'da asar, adalah saat juga yang terbaik. Dan ini adalah bulan, ya, Rajab, ya, adalah bulan terbaik. Di antara 12 bulan, ada 4 bulan terbaik. Ini adalah bulan Rajab. Bapak Ibu semuanya, para peserta kajian pada sore hari ini, mari sama-sama kita berkirim, ya, Al-Fatihah untuk ayah ibu kita tercinta, untuk anak-anak kita, untuk guru-guru keluarga besar, lab school, ya, dan mudah-mudahan itu akan menghantarkan kebaikan untuk semuanya. Bismillah, mari sama-sama kita dengan ikhlas, bifadilatil ummul kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Masya Allah ini kompak banget, ya, pakai latar semuanya sama. Aduh, wajah-wajahnya, senyum-senyumnya nih, senyum-senyum semua wajah-wajah penduduk surga. Amin. Ya. Amin. Enak banget melihat wajah-wajah, ya, pada seger-seger sehat semua, ya Bu, Bapak. Masya Allah, ini temanya menarik sekali. Dan tema ini saya juga akan banyak berkisah tentang pengalaman hidup saya yang alhamdulillah memang dahsyat banget, Bu Asti, doa ibu itu. Dan saya sampai hari ini bisa nanti mencontohkan dan membuktikan betapa luar biasanya dahsyat doa ibu saya buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seluruh seruan Allah dan Rasul-Nya yang telah memberikan kehidupan kepada kalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang berbahagia ini, di bulan Rajab, di hari Jumat, pada sore yang mulia ini, kita bertemu di majelis yang mulia, ya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita. Shalawat serta salam tidak pernah lupa selalu ada dalam lisan dan hati kita untuk Nabi tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang belum hadir, Allah berikan nanti syafaat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang doa ibu, ada kisah yang menarik dari seorang yang sampai-sampai para sahabat diminta oleh Nabi sungkem. Bayangin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana-mana Nabi itu, ya, harusnya para sahabat sungkem padanya karena ketakwaannya, karena kesolehannya, karena kemuliaannya, karena kedahsyatan iman Islamnya. Tapi tidak untuk sosok yang satu ini. Bahkan Nabi minta para sahabat temui dia, sungkem sama dia, bahkan minta ampunan padanya. Masya Allah. Bapak Ibu tentu sudah tahu, ya, siapa orang ini, dan dia hidup di masa Nabi. Dia hidup di masa Nabi tetapi berbeda negeri. Bahkan pernah satu waktu dia sangat ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi melarangnya. Kenapa? Karena ibunya sudah tua renta dan ibunya lebih membutuhkannya. Bahkan saking dahsyatnya doa dari sosok yang satu ini menyebabkan langit Allah itu langsung terbuka pintunya. Bahkan sampai Nabi menggelarinya sebagai orang yang dikenal viral di langit
memang tak dikenal di bumi. Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum nonton filmnya atau mau jadiin nama anak, bagus banget. Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Dia adalah golongan sahabat Nabi yang berbeda negeri dari Nabi, tetapi dia tidak bertemu langsung dengan Nabi. Bisa kebayang Bapak Ibu, Umar bin Khattab menemuinya, ya, para sahabat lain menemuinya. Untuk apa, Bu? Sungkem, bayangin. Berarti apa? Tinggi sekali. Padahal Bapak Ibu sudah tahu ya, di dalam Al-Quran sampai-sampai Allah memuji para sahabat karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Apa kata Allah? Allah ridho kepada mereka, para sahabat, dan para sahabat Nabi pun ridho kepada mereka. Kebayang, Bu, pahalanya para sahabat? Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, kalau Bu, ya, Bapak Ibu, kalau seluruh keimanan, nah itu ya, seluruh keimanan masyarakat Madinah itu ditimbang, seluruh keimanannya ditimbang dibandingkan dengan keimanan seorang Abu Bakar Siddiq, niscaya keimanan seluruh orang yang ada di Madinah itu tidak akan pernah mampu melampaui Abu Bakar Siddiq. Dahsyat. Tapi, ini dia nih. Tapi Nabi justru meminta seluruh sahabat Nabi itu menemui tokoh yang satu ini. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tahu nanti detail ceritanya, insya Allah di lain sesi kita akan bedah secara mendalam. Tapi saya hanya akan ambil satu fragmen saja tentang dahsyatnya Uwais Al-Qarni ini. Bahkan dia memanggul ibunya ke sana kemari. Bahkan dia membawa ibunya berangkat haji. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni dipuji oleh Nabi, bahkan dipuji oleh semua penduduk langit. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kondisi hari ini? Berapa banyak tadi, ya Masya Allah ya. Tadi kita mendengarkan, aduh amit-amit ya. Ada istilah amit-amit jabang bayi gitu ya. Jangan sampai kita mengirim ibu kita ke panti jompo. Betul. Dan Bapak Ibu, ya, sekarang panti jompo jumlahnya meningkat. Ya, jumlahnya meningkat karena banyak anak-anak yang tidak mau direpotkan dengan kondisi orang tuanya. Baik karena sakit, baik karena keuangan, baik karena pengurusan harian, tidak ada ya, anak-anak yang hari ini mau menerima kondisi orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disayang Allah, para peserta kajian pada sore hari ini, kita semuanya pasti akan menua. Termasuk saya, dan ada masa nanti satu saat, anak kita akan selalu yang biasanya tangannya kita bimbing, kita nanti minta dibimbing. Yang biasanya kita digendong, nanti kita akan menggendongnya. Dan itu hari ini nyata, kita lihat Bapak Ibu yang disayang Allah, ternyata banyak anak-anak yang hari ini tidak perhatian kepada orang tuanya di masa tuanya. Berapa banyak anak-anak yang risih ketika ibunya ada di rumah. Berapa banyak anak-anak yang tidak nyaman dengan, penyakit bapaknya yang sudah sepuh. Berapa banyak ya anak-anak yang kemudian tidak nyaman ya dengan adanya sepasang orang tuanya di rumahnya. Bahkan ditambah lagi istrinya pun tidak mensupport, sehingga lengkaplah penderitaan rumah itu, bahwa kedua orang tuanya yang merupakan pembuka pintu surga itu, na'udzubillah min zalik, dihinakan. Barusan saya dikirim WA oleh jamaah saya, ada seorang ayah di masa tuanya, ini rumahnya di dekat Dermaga IPB, dekat rumah saya, ya. Bapak Ibu semua, beliau ini diusir oleh anaknya. Ya. Bahkan tadi dikirimkan foto kepada saya, Bu, beliau sedang muntah darah. Karena asam lambungnya itu naik, ya. Kemudian anaknya ya memberikan makanan empek-empek dan cukanya itu.
Bapaknya makan pempek dan cuka, ya, karena semua anaknya tidak mau nerima kecuali anak yang kedua ini. Jadi beliau ini sekarang diurus oleh anak yang kedua. Maka terjadilah batuk, dan batuk itu keluar darah. Ternyata darah itu berasal dari lambung ayahnya. Anaknya nolak, Bu. Nggak ada yang mau terima. Anak pertama nggak mau, diusir. Anak yang kedua mau, anak yang ketiga, sampai anak yang keempat, semuanya nggak mau merawatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fakta hari ini cukup mengenaskan. Kenapa? Karena anak sibuk dengan dunianya, istri pun sibuk dengan dunianya, adik-adik, kakak-kakak semua sibuk dengan dunianya, tidak lagi menganggap orang tua adalah kemuliaan bahkan sebab keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahukah kita bahkan 1400 tahun yang lalu Al-Quran dan Sunnah meminta kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Di antara kedua orang tua kita, bahkan ibu terasa lebih mulia dibandingkan ayah. Bagaimana kemudian hadis yang sangat terkenal, bahkan kita semua pernah mendengar, ya Rasulullah, siapakah orang yang pantas aku berikan, ya, pengurusan, kehormatan, kemuliaan setelah kemudian, ya, Allah dan Rasulnya? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, bapakmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa tinggi posisi wanita, seorang ibu dalam Islam, ya. Bahkan sampai-sampai, ya, didapati juga ada hadis dari Nabi SAW mengatakan bahwa harta anak laki-laki milik ibunya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Tidak cukup itu, Bu, ya. Bu Asti pasti senang banget, ya. Bu Claudia, Bu Hudayani, Bu Eka, nih ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu hebat nih, Bu Iva, ya. Masya Allah. Apa kata Nabi? Di telapak kaki ibu itu ada surgamu. Masya Allah, Bu, surga, bayangin surga itu adanya di telapak kaki ibu. Bukan di telapak kaki kami para ayah. Tapi Allah dan Rasulnya meletakkan jannah di telapak kaki ibu. Dahsyat. Dahsyat. Apa artinya? Surga itu kan sumber kemuliaan. Surga itu kan kenikmatan. Surga itu kan tujuan kehidupan kita. Surga itu kan tempat pulang kita. Surga itu kan beraneka ragam kenikmatan, ampunan ada di sana. Ternyata dengan simpel, Nabi yang wahyu dijamin atas lisannya mengatakan di telapak kaki ibu itu ada surga. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang apa lagi penghargaan Islam? Makanya saya bingung ya dengan feminisme. Ya, kenapa bingung Ustadz? Lah iya. Apalagi Bu, sekarang lebih bingung lagi. Ada namanya idenya namanya free child. Kenapa free child? Nggak mau punya anak. Ayo, saya pingin kenalan sama ibu-ibu di sini. Boleh ya? Boleh ya? Coba, saya pingin kenalan, tolong ketik di kolom chat. Bu Yeni, Bu Rizka, ya, Bu Eka, saya pingin kenal. Berapa anaknya? Coba saya pingin tahu. Ya, coba diketik di kolom chat. Ya, Masya Allah, saya pingin tahu berapa orang. Ada 3, Masya Allah. Bu Rizka ada 3, 2, aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah berkahnya jadi ibu ya Rob, ya Allah. Bu Eka ada 2, Bu Maya ada 3. Masya Allah, wah ada yang 6. Siapa tadi yang 6 tuh? Waduh, Bu Ira. Wah, keren Bu Ira. Ya. Ini luar biasa, jarang loh. Ini kalau yang 111 biasanya milenial ini. Ya. Kalau yang kolonial biasanya 6 ke atas ya. Ada 2. Baik, Masya Allah, luar biasa. Tapi hari ini, Bu Asti, itu ada ide, gagasan namanya apa? Free child. Apa itu free child? Nikah, tapi nggak mau punya anak. Kenapa nikah nggak mau punya anak? Karena dia bilang apa, Bu? My body is mine. Body gue, badan gue itu milik gue. Gue nggak mau hamil. Gue nggak mau ngenyusuin. Gue nggak mau repot, bro. Gue nggak mau repot bangun malam. Gue nggak mau punya anak. Kenapa? Badan gue rusak. Mana harus melahirkan, menyusui,
Mana nanti ada stretch mark, stretch mark ya, mama tahu. Ya, mana nanti ada asam urat. Asam urat maksudnya apa tuh? Urat yang di belakang kaki itu namanya? Aduh. Varises, Pak. Varises ya. Sangat merusak penampilanku. Jadi kalau kamu mau nikah sama aku, Masya Allah Bu, aku akan free child. Kenapa? Karena aku nggak mau punya anak. Kenapa kamu nggak mau punya anak? My body is mine. Aku nggak mau rahimku di uwek-uwek, ya kan? Aku nggak mau, ya kan? Kalau kemudian aku terus diganggu tiap malam harus nyusuin anak, harus bangun malam, harus repotnya. Ibunda yang tercinta, tahukah kita dari setiap tetes air mata dan keringat kita itulah ridho Allah ada pada anak, ada pada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho fi ridallah fi ridho walidain wa suktullah fi suktul walidain. Ya, ridallah, ridhonya Allah. Bayangin Bu, ridhonya Allah. Wah, ini udah ngeri banget kalau Islam tentang orang tua nih ya. Dahsyat. Ridallah fi ridho walidain. Keduanya. Ya, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disayang Allah, punten, maaf, tidak bermaksud apa-apa, hanya berdasar pengalaman Bu Asti. Dan pengalaman saya Bu, ya tadi disebutkan berdakwah, alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah 25 tahun berdakwah, ya saya menemui jamaah Bu, rata-rata garis bawahi kehidupannya berkah, berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah, salah satu sebabnya pasti hubungan sama ayah ibunya baik. Ya, saya perhatiin tuh Bu. Tapi kalau maaf ya Bu, ekonominya problem gitu ya. Kemudian apalagi ya rumah tangganya hancur ya kan. Suami istrinya cekcok terus. Dan saya perhatikan selama saya berdakwah, ternyata saya perhatikan salah satu penyebab utamanya konflik sama orang tuanya. Hati-hati Bu. Bapak Ibu yang disayang Allah, saya ingatkan ya, hati-hati sama orang tua. Beneran. Kenapa? Karena mereka mengandung kita. Wahnan ala wahnin. Ya, berbulan-bulan, 9 bulan, Bu Asti nggak bisa tidur telungkup. Gimana Bu tidur telungkup Bu? Ya, saya sudah jadi suami bisa ngerasain, Bu Eka, bagaimana anak saya itu dilahirkan oleh istri saya 2. Kami punya anak 2, dua-duanya laki-laki. Itu dua-duanya lahir normal, saya ngelihat dan saya ikut ngeluarin. Jadi baju saya ini masih berdarah-darah itu saya masih ingat, ada videonya Bu. Ya, saya videoin Pak. Bapak-bapak kuat nggak di sini ya? Pak siapa di sini yang ada ya? Banyak di sini banyak bapak-bapak. Oh, kurang bapak-bapak ya. Ada Pak Ahmad ya, ada Pak Nur Cahyo ya. Di sini coba lihat. Pernah nggak kemudian waktu istrinya melahirkan melihat langsung atau bahkan memvideokannya? Saya videoin Bu Dewi. Ya, Bu Widya, saya videoin. Kenapa? Karena itu adalah ya kenangan, Bu. Memori yang nggak akan pernah saya bisa lupakan. Pengorbanan seorang ibu. Dan saya baru tahu Bu Asti, ternyata karena anak saya yang kedua itu Bu, itu kan gede, hampir 4 kilo. Itu bahunya kan agak lebar. Mohon maaf, punten, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga keluarnya susah. Karena keluarnya susah Bu, ya saya juga baru tahu Bu, ternyata itu digunting. Supaya lebih lega dia. Crack gitu Bu. Setelah digunting baru anak saya bisa keluar. Dan ketika digunting Bu, anak sudah keluar, ibu tidak merasakan penyesalan, marah, benci, duka. Mana ada coba? Seumur hidup kita ibu-ibu, mana ada orang tua? Ya, Bu Yani, Bu Claudia melahirkan, habis melahirkan, kamu buat susah mama aja. Nggak ada. Yang ada apa Bu? Muncul kasih sayang. Langsung ditempelkan ke badan ibunya, langsung diem dia Bu. Dan saya bilang apa sama istri saya? Udah Mi, Abi nggak kuat ngelihatnya. Ternyata mengerikan banget prosesnya. Apa kata istri saya Bu? Tenang, nanti 2-3 tahun lagi kita ada anak lagi. Masya Allah. Luar biasa Bu. Luar biasa. Ibu-ibu kangen nggak pingin punya bayi lagi nih ya, yang ibu-ibu di sini ya? Kangen Bu, pingin punya bayi. Bayi itu Bu, Masya Allah, wangi, mulutnya enak ya, apalagi masih bayi ya.
Kalau sudah kayak sekarang kayaknya wangi mulutnya ampun dah ya. Coba bangun pagi, Bu. Ya, bangun pagi coba bayi gitu. Nguap ya. Bayi nguap, coba masukkan hidung kita ke mulutnya bayi. Wangi itu. Wangi surga orang bilang ya. Tapi coba masukin hidung kita ke mulut suami bangun tidur dia, Bu. Mantap ya. Atau suami masukkan hidungnya ke mulut istrinya bangun tidur. Secantik apapun, Bu, bangun tidur. Ya, Masya Allah, walaupun yang rajin sikat gigi, tetap aja. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa hebat penghargaan Islam kepada kedua orang tua terutama ibu. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Imam ya Abu Daud dikatakan apa? Dikatakan bahwa ada 3, Bu. Doa yang tidak akan pernah terhijab, tidak akan pernah tertolak, tidak akan pernah terbuang. Yang pertama doa orang safar. Yang kedua doa seorang ibu kepada anak-anaknya. Masya Allah, masuk itu. Hati-hati loh. Hati-hati, Bu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin cerita sedikit. Saya ini, Bu, ya mungkin Bu Asti tadi baca biodatanya, ada yang lengkapnya, tapi itu memang yang beredar di Google. Sebenarnya saya ini, Ibu, Bapak yang disayang Allah, saya ini cuma lulusan D3 Universitas Pajajaran. Bapak saya seorang pengacara hukum, lawyer. Ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. S1 saya, Bu, S1-nya di IPB, Institut Pesantren Bogor. Ya, ada yang bilang institut fleksibel banget. Ya, nah, kok Ustadz bisa jadi Ustadz? Kok Ustadz bisa seperti sekarang? Saya yakin ini doa kedua orang tua saya, terutama ibu saya, Bu. Memang ibu saya itu luar biasa. Orang di jalan aja, Bu, itu kalau di tol macet. Itu azan, itu saya disuruh melipir cari rest area. Ibu saya tuh nggak mau. 15 menit sebelum azan harus di rest area, Bu. Sampai hari ini. Jadi ibu saya itu termasuk orang yang nggak mau sholat kecuali di azan pertama. Jadi sholatnya itu, Bu, selalu azan pertama. Dan ibu saya itu dari kecil, kami itu strength banget. Itu kalau namanya pakai rotan kecil gitu ya. Kalau doa soal sholat, ibu saya nomor 1. Dan doa ibu saya itulah yang saya rasakan hari ini, ya. Dan alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Ibu saya sekarang sedang kena stroke sebelah kiri, jadi dia mendoakan saya dengan tangan kanannya, Bu. Jadi tangannya 1, Bu. Jadi dia sudah tidak bisa lagi mendoakan saya dengan 2 tangan. Ya Allah, muliakan anak hamba, ya Allah. Ya Allah, berkahi rizki anak hamba. Nggak bisa, Bu, cuma 1 tangannya. Dahsyatnya doa ibu. Bahkan doa ibu bisa merubah takdir anak. Ya Rob, ya, saya kemarin mau jadi akabri, nggak diterima. Mau jadi STPDN, nggak diterima. Ya kan? Masya Allah, ternyata doa ibu saya yang dia sampaikan dalam doanya, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini para ulama-ulama dai-dai Quran. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya merasa banget. Ibu-ibu yang di sini tinggal di Cirende dan sekitarnya, main ibu ke pesantren saya. Mungkin nanti anak-anak kalau udah lulus bisa masuk ke pesantren saya di Bintaro. Anaknya Pak Syukur boleh, anaknya Bu Yeni, ya kan? Anaknya Pak Raid, boleh Pak, di sektor 9 Pak, dan 100% beasiswa full, nggak bayar. Ya. Pesantrennya usia 18 sampai 21 tahun. Lagi buka pendaftaran sekarang, Pak. Alhamdulillah doanya Bapak Ibu, gedungnya sudah jadi. Di sektor 9, dekat Jalan Kucica, di dekat Masjid Raya Bintaro Jaya. Silahkan Bapak Ibu main ke sana. Itu pesantren, Masya Allah, santrinya dari Sabang sampai Merauke, full gratis semuanya. Ya, kenapa, Bu? Itu juga doa ibu saya. Ibu saya itu udah sejak dulu itu minta, pingin punya pesantren. Alhamdulillah, Pak. Itu, Bu, ada yang wakaf tanah 5.000 meter di Bintaro, sektor 9. Bisa kebayang, 5.000 meter, sektor 9. Nanti Bu Asti dan semua pengurus PWMG-nya Lab School boleh main, silahkan untuk melihat gedungnya. Itu 5.000 meter, Bu, di dalam komplek.
Ya, di dalam komplek. Adakah yang mustahil bagi Allah? 1 meter Bu Asti, sektor 9, Kucica, 1 meter itu rata-rata sekarang 15 juta sampai 20 juta semeter. Tanahnya segini, semeternya. Ini 5.000 meter Bu. Ya, 5.000 meter berarti apa Bu? 20 juta rupiah dikali 5.000 sama dengan 100 miliar rupiah diwakafkan oleh seseorang. Diwakafin Bu. Saya yakin kalau Bu Asti dapat uang 100 miliar, saya yakin wakaf sih. Bu Claudia yakin wakaf sih. Bu Wina yakin saya wakaf sih, karena wajahnya wajah-wajah orang baik. Ya, Masya Allah. Bu Yeni wakaf sih, tapi kayaknya wakafnya ya mungkin 1 miliar aja gitu ya. Itu juga udah hebat itu 1 miliar ya kan. Udah Ustaz 100 juta aja. Kenapa? 100 miliar itu diwakafkan semuanya. Masya Allah. Padahal bisa bangun apartemen loh Bu, Bintaro. Padahal bisa bangun perumahan loh Bu, Bintaro. Tapi apa yang dia lakukan Bu? Seorang wakif ini lakukan apa? 100 miliar itu diwakafkan. Dan untuk siapa Bu? Nih, untuk siapa Bu? Atas nama siapa? Atas nama dia dan ibunya. Masya Allah. Ibunya. Saya nangis Bu, itu terima surat wakafnya itu. Dia bilang apa? Tolong Ustadz bangunkan pesantren atas nama saya dan ibu saya. Allah. Waduh, kita basah air mata itu. Ibunya. Kenapa ibunya Bu Asti? Karena dia nggak punya anak Bu. Jadi usianya sudah 68 tahun Bu. Ya, beliau nikah 40 tahun. Menikah 40 tahun, tidak punya anak. Istrinya masih ada. Ya kan? Kemudian apa? Beliau wakafkan itu atas nama dia, ya tentu dia dan istrinya dan ibunya. Masya Allah. Lihat Bu, orang punya 100 miliar diwakafin kenapa? Allah lembutkan hatinya. Untuk siapa? Ibunya. Dan setahu saya Bu, karena masih keluarga, masih ada hubungan saudara, setahu saya Bu, dia adalah orang yang paling bakti sama ibunya. Harta kekayaannya tidak ada habis-habisnya. Uangnya kayak ini Bu, kayak tisu. Ya, tisu gimana kalau diambil Bu? Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi uangnya nggak ada habisnya Bu. Kenapa? Baktinya sama ibunya, Masya Allah. Ibunya dihajikan, diumrohkan tiap bulan, Masya Allah. Bukan tiap bulan haji ya Bu, nggak ada tiap bulan haji. Tiap bulan umroh, tapi setahun sekali haji. Ya, Masya Allah. Ya kan? Makanya saya bilang, saya sudah ketemu banyak orang Bu, rata-rata anak-anak hebat. Nah ini nih, materi kita nih. Rata-rata anak-anak hebat. Coba Ibu perhatiin deh. Anak-anak hebat, anak-anak soleh, itu anak pasti hubungannya baik sama orang tuanya. Rata-rata, hampir semua. Kenapa begitu? Itulah berkah doa ibu. Doa ibu, pertanyaannya, kenapa doa ibu itu dahsyat? Nah, saya pernah nonton video Bu, itu video ada bayi Bu, anaknya ini ditinggal oleh ibunya wafat. Kenapa ibunya wafat Bu? Karena ibunya kanker hati. Ibunya kanker hati Bu. Bagaimana caranya? Karena ibunya sehat meninggal. Ada orang kanker hati. Maaf saya salah. Ya. Akhirnya hati ibunya diambil sebagian, dicangkok kepada orang itu. Jadi orang itu, laki-laki itu menerima separuh hati dari ibunya yang sudah wafat ini. Digendong sama laki-laki lain. Ngamuk anak bayi ini Bu. Ngamuk. Digendong sama perempuan lain. Ngamuk. Digendong sama laki-laki lain. Ngamuk. Yang laki-laki yang punya hati ibunya Bu, separuh. Digendong anak ini langsung diem, langsung tidur. Bu Asti dan Bapak Ibu yang disayang Allah, betapa hebat hati cinta seorang ibu. Istri saya ya, kalau dia kemana-mana, dia selalu, ini bagus buat abang, ini bagus buat adik. Kalau beli makanan, ya kan? Bu Asti kalau keluar rumah, beliin anak-anak, ya enggak? Tapi pertanyaan saya Bu Asti, adakah kita teringat kepada ibu kita? Jarang Bu. Jarang Bu, ada nggak gini, ini lucu nih buat mama, ini lucu buat papa, ini jarang itu. Tapi kalau ibu, ayah, langsung ke anak. Itu seperti air yang turun dari atas ke bawah. Tapi anak ke orang tua,
itu seperti air dari bawah ke atas. Susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon doakan saya bisa sabar mengurusin ibu saya karena ibu saya stroke, tangan kirinya dan kaki kirinya tidak berfungsi. Sekarang ibu saya pakai kursi roda dan rumahnya alhamdulillah 2 rumah dari rumah saya, sehingga saya dan istri masih memandikan, kemudian istri saya juga ikut nyeboin, ya kita gantiin pampersnya, ya karena stroke Bu, udah nggak bisa lagi gitu ya. Kemudian ibu saya punya diabetes Bu, ya jadi diabetesnya tinggi, kadang-kadang bisa 600, kadang bisa 700. Kemudian asam uratnya juga tinggi Pak, gitu ya. Jadi ibu saya ini luar biasa. Nah, jadi bagi saya hari ini pusaka banget yang namanya punya ibu. Nah, secara implikasi apa efeknya? Apa buktinya dahsyatnya seorang ibu? Dan ternyata Bu, Ustadz Abdul Somad yang hari ini dikabarkan sudah punya 1 lagi anak putra, ya dari pernikahan beliau, Masya Allah, ternyata beliau ini juga adalah orang yang paling bakti sama mamanya. Nah, karena orang Sumatera, mama bakti. Kenapa tahu? Iya, orang saya satu kampung. Saya kan Sumatera Bu, lahir dan besar di Medan. Sama Ustadz Abdul Somad juga Medan, cuma beliau kisaran agak pinggir lagi. Ibunya Bu, ketika meninggal dunia, itu setelah umroh dengan Ustadz Abdul Somad itu, begitu meninggal dunia, 1 kampung itu isinya karangan bunga. Dari presiden, dari menteri, dari ustadz, dari yayasan, dari mana-mana. 1 kampung, Bapak Ibu bisa kebayang, 1 kampung itu isinya karangan bunga. Kenapa? Karena orang memuliakan Ustadz Abdul Somad dengan memuliakan ibunya. Masya Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jangan pernah mengucapkan 1 kalimat-kalimat kotor dan kasar kepada anak kita. Kenapa? Kita takut itu menjadi doa. Bu Maya, kalau nanti Bu Maya marah sama anak-anak, marahnya sambil doa. Ya Allah, kamu ini soleh banget. Mama doakan kamu jadi penghafal Quran. Gitu Bu. Jangan, dasar kamu goblok. Itu Bu. Itu nggak boleh tuh. Saya itu paling nggak pernah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti kalau Sabtu malam, ya boleh nanti Minggu malam ikut kajian sejarah peradaban Islam oleh anak saya SMP kelas 3. Alhamdulillah sudah ngisi di YouTube rutin kajian sejarah dan peradaban Islam. Namanya Muhammad Fatih Alif. Nanti Bu Asti boleh undang untuk sharing-sharing di anak-anak lab school Bu. Lab school Cinere boleh. Nanti diundang anak saya yang ngisi Bu sejarah dunia. Sejarah Muhammad Al-Fatih, sejarah Sirah Nabawiyah. Itu anak saya SMP kelas 3. Nanti kalau mau boleh diundang Bu. Ya biar pesertanya anak-anak semua. Seru dia cerita nanti tentang sejarah Muhammad Al-Fatih online. Itu anak saya. Siap ya. Ustadz. Nah itu boleh Bu. Nanti buat kajian. Namanya kajian untuk anak-anak remaja. Supaya anak-anak remaja suka dengan sejarah Islam. Masya Allah. Nah oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak kita ini ternyata implikasinya apa? Saya nggak pernah mukul anak. Nggak pernah. Apalagi maaf ya Bu. Sampai mengatakan misalnya anak bodoh. Anak tolol, jangan. Dan pernah ada penelitian di Jepang Bu, ternyata air yang dimaki-maki, bodoh lu, goblok, tolol, dan kalimat-kalimat yang negatif seperti itu langsung Bu, ya air itu ketika dibuka dengan mikroskop berbentuk hitam, pekat, gelap. Tapi air-air yang dipuji, kamu cantik, kamu hebat, kamu pinter Nak, kamu soleh Nak, kamu sehat Nak. Apa yang terjadi Bu? Dalam tubuh anak itu airnya ternyata berbentuk kristal. Dan dalam tubuh kita Bu, Bapak Ibu yang disayang Allah, 90% terbuat dari air. Maka jangan pernah memaki anak kita. Semarah apapun kita, tetap doakan mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahukah kita siapa Imam Sudais? Syekh Sudais. Dia adalah imam besar Masjidil Haram. Dia masa kecilnya nakalnya luar biasa. Dia pernah Bu naik ke atas meja makan, dia ambil pasir, ya namanya anak-anak Bu, dia tumplekin ke makanan ibunya dan bapaknya. Apa yang terjadi Bu? Ibunya marah, menjewer kupingnya, sering menjewer kupingnya sambil mendoakan Bu Maya. Apa doanya Bu?
Semoga kamu satu saat Mama doakan jadi imam Masjidil Haram. Kamu Mama doakan jadi imam Masjidil Haram. Marahnya doa. Marahnya doa. Wah, itu ibu namanya tuh. Marahnya doa. Ibu tahu apa yang terjadi? Dan beliau hari ini menjadi imam besar. Ya, kalau bahasa kita ini ketua DKM Masjidil Haram. Bukan ketua DKM Lab School, Bu. Ketua DKM Masjidil Haram. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Islam sangat memuliakan kedua orang tua kita. Dan seorang sahabat pun sampai bertanya, ya Rasulullah, ibuku wafat, tapi dia punya hutang. Ya kan? Tapi aku takut nanti amal-amalnya tidak diterima. Apa kata Nabi? Berwakaflah atas nama ibumu. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, boleh kalau mau nitip wakaf ke pesantren Cinta Quran, boleh. Saya sangat terbuka. Ya, nanti Kang Sandi silahkan diinfokan juga nomor rekeningnya. Mungkin di sini ada Bu Yeni, ada Bu Asti, ada Bu Claudia, ada Ibu Rizka mau ikut wakaf atas nama ibu tercintanya, bapak tercintanya. Silahkan. Ya, pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Bapak Ibu, izinkan saya berkenalan siapa di sini yang ibunya sudah meninggal dunia. Bisa di absen, tolong diketik di kolom chat. Siapa yang ibunya sudah tidak ada? Siapa yang ibunya sudah di bawah tanah? Tolong diketik, katakan saya. Ibunya sudah tidak ada. Siapa di antara Bapak Ibu semuanya yang kedua-duanya sudah tidak ada? Ya Allah, Ibu Ira udah nggak ada ibunya. Ibu Indriani udah nggak ada ibunya. Ibu Anita udah nggak ada. Ya Rob, Ibu Dwi udah nggak punya ibu. Ya, ya Allah, Ibu Andriana juga udah nggak punya ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan keduanya? Satu, mendoakannya. Selalu dalam doa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang tua kami. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Yang kedua, menjaga nama baiknya. Jangan sampai kita mempermalukan orang tua kita. Jangan sampai kita merusak nama baik orang tua kita. Yang ketiga, berwakaf atas nama orang tua kita. Yang keempat, membayar hutang orang tua kita. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak ada lagi keberkahan seorang anak kecuali seorang anak itu bakti sama orang tuanya. Coba Bu Asti bisa kebayang nanti Bu Asti di usia maaf ya, sudah yang sangat lemah ya Bu ya, dibentak-bentak sama anak, gimana Bu perasaannya? Ya, nauzubillah ya Bu Asti ya, Bu Claudia, Masya Allah. Kalau sekarang masih segar-segar, nanti Bu ada masanya. Ya kan, sudah 70 tahun. Apa sih Mama datang-datang? Resek tahu nggak Mah? Apa sih Papa main ke rumah? Suka kotor Papa tuh, jorok Papa tuh, buang sampah sembarangan, pipis sembarangan. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, bahkan hatta orang tua kita, BAB di atas meja makan kita, tidak pantas kita memarahi mereka. Tidak pantas mereka. Hatta mereka, maaf Bu, maaf. Hatta mereka BAB di meja makan kita. Tidak pantas. Kenapa? Karena terlalu besar jasa mereka dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan orang tua kita. Meskipun Bu Asti, meskipun Bu Lisna punya harta sebanyak dunia dan seisinya, tidak akan pernah mampu membalas kebaikan orang tua kita. Tidak akan pernah, Bu. Satu tetes air mata orang tua kita nggak bisa kita balas dengan mobil mewah, nggak bisa. Keringat ayah kita cari nafkah, ya, keringat, ya, Pak Raid cari nafkah, ya. Coba lihat ayah ibu kita sampai berkerut-kerut matanya, memutih rambutnya untuk apa? Nafkah dicari untuk kita. Nggak peduli mau hutang kek, mau dari mana kek, yang penting anak sekolah. Nggak peduli anak dari mana, yang penting anak bisa makan. Dan makannya enak. Kenapa saya tahu? Lah saya ayah. Saya ayah. Dan saya rela Bapak Ibu, kepala saya jadi kaki dan kaki saya jadi kepala. Untuk siapa? Anak-anak saya. Anak-anak saya. Tapi di masa tua nanti bagaimana Bu? Belum tentu.
Belum tentu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan pernah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah larang kita mengatakan uhfin. Nggak boleh. Aja. Mama, rese. Papa, sok tahu. Papa mah kolot. Mama mah kudet. Nggak boleh. Aja udah nggak boleh. Apalagi sampai mengusir, Bu. Apalagi sampai memukul. Apalagi sampai memaki. Apalagi sampai membangkit-bangkit keburukannya. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ingin kami sampaikan di pertemuan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka sebab menjadikan anak kita pemimpin masa depan, selain bekerja keras, belajar, menjadi anak-anak terbaik, olahraga yang terbaik, sekolah yang terbaik, selain itu ada satu sebab, tangga-tangga langit. Saya bilang istilahnya tangga-tangga langit. Apa tangga-tangga langit itu? Hubungannya dengan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Maka anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang kelak akan menjadi pemimpin peradaban dunia, rata-rata mayoritas lahir dari anak yang bakti sama ibunya. Dan saya menyaksikan banyak sekali orang-orang hebat, orang sukses di antara kita, dan boleh dilihat pasti hubungannya dengan ibunya pasti baik sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran di masa tua kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang suka merepotkan anak-anak kita di masa tuanya. Semoga Allah jauhkan kita dari hutang, semoga Allah jauhkan kita dari wabah, dari bencana, dan semoga kedua orang tua kita Allah bimbing, Allah lembutkan hatinya dalam kebaikan. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.